murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang We Can Do It and We Will Do It, yang merupakan materi chapter 2 pada buku When English Rains About untuk siswa kelas 8 SMP. Kali ini kita bahas halaman 29 sampai halaman 30. So, my awesome students, are you ready to study? Let's get started! Baik, murid ibu, silakan buka buku halaman 27. Observing and asking questions. Mengamati dan bertanya. Kita baca ya. We will orally present to each other what 8 people say what they will and will not do. Kita akan mempresentasikan secara oral atau secara lisan untuk masing-masing apa yang 8 orang katakan tentang apa yang mereka akan dan tidak akan lakukan. Nah, murid ibu di sini ada kekurangan L ya. Jadi will-nya ada yang kurang di sini. Oke, ibu tanda ini. Jangan sampai salah pula ya. Tambah L-nya. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the statements. Second, we will repeat each statement after the teacher. Third, we will use the guide to write what each speaker will or will not do. Then, in the group, we will present, not read, the list to each other orally. Ibu terjemahkan ya. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataannya apa? Nah, ini nanti ya. Kedua, kita akan mengulang masing-masing pernyataan setelah guru. Ketiga, kita akan menggunakan panduan untuk menulis apa yang masing-masing penutur akan atau tidak akan lakukan. Kemudian di dalam kelompok kita akan mempresentasikan, tidak membaca ya, daftar masing-masing hal tersebut secara lisan. Nah, apa sih guide-nya nanti? Guide-nya seperti ini loh. Nah, tuh. Oke. Kita baca lagi. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Nah, ini dengan tepat. Oke, murid ibu, ini adalah halaman 29. Ada 8 statement tadi ya. Nah, di halaman 30. Nah, ini yang akan murid ibu kerjakan. Oke. Ini dapat kita temukan jawabannya di halaman 29 ini loh. Oke, pertama apa katanya? Kita baca dulu, dengarkan statement, kemudian ulang atau repeat. Baru nanti kita kerjakan latihan ya. Kita baca dulu. Adnan yang ngomong, My mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to my school to collect my reports. Apa kata si Adnan? Ibu saya di luar kota hari ini. Ayah saya juga sangat sibuk, tapi dia akan datang ke sekolah saya untuk mengambil my report. Oh, laporan saya ya, collecting, mengumpulkan laporan saya. Oke, jadi mengumpulkan ya, maaf tadi Bu agak salah. To collect artinya mengumpulkan laporan saya. Nah, kita lihat dulu halaman ini 30 ya. Apa pendapat Adnan? Menurut si Adnan, his dad will go to his school to collect his report. Ayahnya akan ke sekolahnya untuk mengumpulkan laporannya. Oke. Nah, ibu sambil ini aja ya, biar menghemat waktu, sambil baca sambil kita temukan jawabannya. Sekarang nomor 1 ini yang ngomong kan Adnan. Yang diminta di sini pendapat ayahnya, his dad. Kenapa his dad? Karena
si Adnan ini orang laki-laki, maka kata gantinya adalah his untuk kepemilikan. Ayahnya, nya di sini mengacu ke Adnan. Oke, kenapa di sini juga his? Karena si Adnan laki-laki. Kalau dia perempuan menjadi her nanti ya. Kita masuk ke nomor 2 dulu deh. Oke, Latan. My aunt is often angry with my cousin Lucy. She makes a mess, but she will not do the cleaning. She will not even clean her own room. Apa kata si Latnan? Bibi saya sering marah kepada sepupu saya namanya Lucy. Nah, di sini kenapa sih? Karena Lucy ini perempuan. Nah, dia mengacu ke Lucy ya. Dia membuat kekotoran, ya kotor gitu ya, bikin berantakan. Tapi dia tidak akan melakukan bersih-bersih. Dia bahkan tidak akan membersihkan ruangannya. Oke, di sini kenapa her? Her karena milik si Lucy. Ruangannya milik Lucy. Jadi kalau kepemilikan kita pakai her. Kalau sebagai objek kita pakai kalau sebagai subjek kita pakai she. Oke, sekarang kita temukan jawaban nomor 2. According to Latan, Lucy will not do the cleaning. Ya, benar. Lucy tidak akan. Lucy will not do the cleaning. Apa lagi yang tidak dilakukan oleh Lucy? Lucy will not even clean her own room. Nah, ini kamu salin tuliskan di sini. Begitu. Oke, sudah paham ya? Nomor 3, Gunawan. My uncle paints his own house. When he has time, he will paint our house too. Apa kata Gunawan? Paman saya mencat rumahnya sendiri. His ini rumah siapa? Si paman. Rumahnya sendiri. Ketika dia memiliki waktu, dia akan mencat rumah kita juga. Nah, sekarang kita temukan nomor 3. According to Gunawan, bagaimana pendapat si Gunawan? Apa yang akan dilakukan oleh pamannya? Nah, ini dia. Sebentar. Alright, so nomor 3 ini according to Gunawan, ayo apa? Ini dia. His uncle will paint his house when he has time. Nah, kenapa menjadi his uncle di sini ya? Karena Gunawan itu kan laki-laki. Ini kalimat langsung disampaikan oleh Gunawan. Sekarang kita menceritakan tentang paman Gunawan, makanya Gunawan diganti dengan his, milik paman si Gunawan gitu ya. Jadi his uncle. Atau kalau mau bilang paman Gunawan bisa juga. Nah, dia akan menjadi seperti ini loh. Gunawan's uncle. Oke, kita gunakan apostrofi s. Paman Gunawan. Pamannya. Nah, kamu mau yang mana? Pilih. Dan ini dituliskan di mana nanti? Di sini. Alright, sekarang nomor 4. Kita masuk ke nomor 4 ya. Yang ngomong adalah dia. Apa kata dia? My brother loves sport. He thinks that exercise is the best way to be healthy. For his health, he will walk 2 kilometers to his office every day. Nah, apa sih soalnya di halaman berikutnya? Di halaman berapa ya? 30 ya? According to dia, menurut si dia. Ayo kita cari jawabannya. Tapi terjemahkan dulu ya. Oke. Saudara laki-laki saya suka olahraga. Dia pikir bahwa olahraga merupakan cara yang paling baik untuk sehat.
Untuk kesehatannya, dia akan jalan 2 kilometer to his house to his office, ke kantornya setiap hari. Nah, gitu Ibu. Exercise ini seperti apa, Bu? Olahraga seperti ketika kamu stretching, kemudian macam-macam olahraga yang yang semangat gitu loh. 1, 2, 3. Nah, itu sama macam exercise juga ya. Oke. Nah, apa sih jawabannya menurut dia? Kita jawab. Here we go. Nah, saudara laki-lakinya berarti my brother. Dia bilang my brother. Kita akan sebutkan dengan saudara laki-lakinya si dia. Maka kita bisa bilang seperti ini. Dia itu kan perempuan. Kalau perempuan maka he atau she. Her atau his. Ayo. Nah, kalau perempuan pakai her ya. His untuk laki-laki. Ini contohnya tadi his uncle. Kepemilikan. Nah, tapi kalau perempuan her. Oke, kita hapus his-nya ya. Jadi her. Her apa? Her brother. Nah, saudara laki-lakinya si dia. Her brother. Apain her brother-nya? Yang dilakukannya adalah walk 2 km to his office every day. Tinggal salin di sini ya. Her brother walks 2 km. Nah, will walk too. Jangan lupa will-nya. Gitu. Ibu tandai dan kemudian kamu tuliskan di sini. Oke. Good. Alright, nomor 5. Puspita yang ngomong ya. If you need any help with your laundry, please let me know. I will come to your house to help. Apa katanya? Jika kamu butuh bantuan dengan cucianmu, kasih tahu aku ya. Saya akan datang ke rumahmu untuk membantumu. Nah, kita masuk ke soal deh. According to Puspita, menurut si Puspita apa ayo? Ini tadi. Ini dia. Nah, ngapain? Dia mau apa dia? Ini ada will-nya di sini loh. Nah, berarti ini yang akan menjadi jawaban karena dia akan kan. Maka Puspita itu kan perempuan. Kita ganti dengan kata ganti she untuk subjek. Nah, jadi she will come to ke rumah siapa? Nah, kalau you menjadi my. Nah, jadi she will come to my house to help me. Oke, itu jadinya ya. Bisa? I menjadi she, your menjadi my, to help you menjadi me. Nah, jadi murid ibu harus tahu ini mana yang subjek, mana yang objek. Kita lihat di sini dulu deh biar kamu paham. Subjek. Oke. Kemudian ada objek. Oke. Kalau I menjadi me. Gitu. To help me, ya. Kalau she menjadi untuk objek her. Nah, gitu. Oke, dan kalau he menjadi apa? Him. Untuk objek. Nah, sekarang yang ngomong kan Puspita nih. Berarti Puspita kan perempuan. Kalau perempuan gantinya she. Gitu, murid ibu ya. You. Nah, kalau you lagi ya, ibu lupanya. You. You. To have siapa ayo? Objek dari you apa? You juga ya. Oke, ibu ulangi lagi jawabannya ya. She will come to my house to help me. Oke, tuliskan itu di mana? Di sini. Oke, nomor 5 sudah selesai. Kita masuk ke nomor 6. Nah, Dewi yang ngomong.
Apa kata Dewi? I will get up early and go to swim at 6, but we should go home before 10, okay? Saya akan bangun lebih awal dan pergi berenang jam 6, tapi kita seharusnya pulang ke rumah sebelum jam 10, okay? Nah, begitu. Sekarang pertanyaannya yang harus kita cari atau jawaban maksudnya adalah menurut si Dewi. Nah, apa yang dinyatakan oleh si Dewi? Kita cari di sini. Tentu kalau menurut Dewi, apa yang disampaikan Dewi? Dewi mana? Yang bilang I ini ya, sampai dia bilang at 6. Sedangkan we berarti sudah tidak Dewi lagi, sudah masuk yang lain. Maka jawabannya adalah I diganti dengan she, karena Dewi ini orang ketiga tunggal, perempuan orang ketiga tunggal. Ingat, kalau perempuan kata gantinya adalah she. Mana ya tadi ya? Oke, ini dia. Nah, jadi jawabannya she will get up early. Oke, sampai segitu aja. Kemudian she will go to swim at 6. Nah, tambah she will, bukan I ya, tapi she ya, go to swim at 6. Nah, menurut Ibu tuliskan di mana? Di halaman 30 tentunya di sini ya. Oke, nomor 7. Mrs. Wike katanya apa? With good examples from their parents, I'm sure that students will go to school on foot or on a bicycle. Kata Mrs. Wike, sebagai contoh yang baik dari orang tua mereka, saya yakin murid-murid akan pergi ke sekolah jalan kaki atau dengan motor ya. Nah, soalnya apa? Menurut Ibu Wike. Nah, kalau menurut Ibu Wike berarti pendapat dari Ibu Wike. Nah, ini berarti yang ngomong Ibu Wike ya. I'm sure that students will go to school on foot or on bicycle. Kita ganti I menjadi nama ganti Bu Miki adalah she ya, berarti she is sure. Nah, ini bukan lagi tapi is. She is sure the student will go to school on foot or on bicycle. Itu yang mau Ibu tuliskan di sini. Oke, paham? Jadi pengganti subjek ini harus hati-hati loh. Siapa yang ngomong? Perempuan, berarti perempuan pula di sini subjeknya. Oke, terakhir Mrs. Wulandari yang ngomong. Apa kata Mrs. Wulandari? The little boy is very spoiled. He will not stop crying before his mother buys him the toys he wants. Nah, kita cari apa? According to Mrs. Wulandari, apa yang disampaikan Bu Wulandari? Ibu terjemahkan dulu. Kata Ibu Wulandari, laki-laki kecil itu sangat manja. Dia tidak akan berhenti menangis sebelum mamanya membelikan dia mainan yang dia inginkan. Berarti pendapat dari Mrs. Wulandari yang mana? Oke. Nah, tentunya pendapatnya yang ini ya. Tapi kita harus ganti cara membuatnya. Oke. Mrs. Wulandari yang ngomong gitu. Nah, pendapatnya apa? Dia menceritakan tentang the little boy. Maka kita jawab, the little boy will not crying before his mother buys him the toys he wants. Nah, jadi ininya kita hilangkan. He ini kan ada little boy, tidak kita pakai. Nah, ini subjeknya, ini yang kamu salin predikatnya sampai akhir. Itu yang kamu tuliskan di sini loh. Begitu menurut Ibu. So, bagaimana menurut Ibu? Kita udah membahas penggunaan will dan will not. Jadi yang kita cari itu sebenarnya adalah 8 pernyataan orang-orang bahwa dia akan atau tidak akan melakukan sesuatu. Nah, setelah itu kamu baca dengan baik lagi pernyataan itu, dan tentunya nanti kamu list dan tentunya kamu sampaikan, kamu presentasikan di depan kelas kalau seandainya kelasnya tidak online lagi. Tapi kalau masih online mungkin ada tugas dari gurunya membuat video atau apa. So, jangan salahkan Ibu ya. Tugas Ibu di sini hanya membantu kamu memahami materi kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.